pelaksanaan fungsi pemerintahan, lebih baik DPRD melakukan pengawasan dulu. Tanya dulu dong. Pengawasannya yang dijalankan ya? Tanya dulu. Sekarang saya tanya ini kepada yang terhormat itu, jangan nanti dia malu sendiri dari sisi intelektualitas. Sekarang saat ini lagi diperbincangkan terkait tentang PDAM. Iya, PDAM. Yang katanya bahwa legalitas pengangkatan direksi itu dianggap cacat hukum ataupun tidak prosedural. Nah, kan KPM-nya pada waktu itu adalah Pak Haji ya? Iya saya. Mungkin Pak Haji bisa menanggapi terkait dengan hal ini. Ya, saya juga membaca ya, ada yang mengirim ketika saya di India, ada yang mengirim loh. Katanya ini ilegal. Tentu saya juga tertawa ya kalau ada orang yang mengatakan ilegal. Jadi begini, ini juga bukan saya pembelaan, tetapi saya ingin menyampaikan dari sisi hukum bahwa pengaturan tentang badan usaha milik daerah diatur dalam PP 54 2017. Dan kemudian ada Permendagri nomor 37 2018 sebagai kelanjutannya. Kita juga ada Perda, kita juga ada Perbub tentang itu. Jadi kita lihat saja di peraturannya. Di dalam PP 54 2017 direksi PDAM diangkat paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun? Paling lama 5 tahun. Bukan seperti bupati yang masa kerjanya 5 tahun sejak pelantikan. Jadi harus selesainya sejak habis dipelantikan. Di dalam SK 2019 juga begitu, periode 2019-2024. Yang sekarang pun ketika perpanjangan saya itu 2024-2029. Lihat SK-nya, kan SK-nya sudah beredar sejak bulan Januari 2024. Nah, sekarang bagaimana? Yang jadi persoalan itu, kok saya katanya memberikan perpanjangan tanpa seleksi. Itu diatur. Bahwa dalam dibaca aja lah, dibaca, karena yang ini yang mau dibawa ke ranah politik silakan. Tapi nanti saya akan terangkan efektif tidak ini dibawa ke ranah politik. Oh, kan, jadi ini dibawa ke ranah politik? Iya, kan yang berbicara kan fraksi di DPRD, kan ranah politik. Nanti kalau ranah politik bisa ke hukum, bisa ke administratif, itu silahkan. Nanti saya terangkan ya. Di dalam PP 54 2017 untuk dapat diperpanjang anggota direksi BUMD harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Ya, dalam hal ini PDAM. Persyaratan yang pertama adalah audit kinerjanya harus baik. Persyaratan pertama? Iya. Audit kinerjanya harus baik minimal 4 tahun berturut-turut. Audit kinerja itu dibuat oleh BPKP Provinsi Jawa Barat. Dibuat sama BPKP? BPKP yang mengaudit kinerja itu BPKP Provinsi Jawa Barat. Oh, BPKP bukan bupati. Oh, jadi bukan Pak Bupati? Bukan. Audit itu dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, audit keuangan. Audit keuangan. Yang dibuat oleh kantor akuntan publik. Itu syaratnya. Ya, itu syaratnya. Kalau itu memenuhi syarat, itu adalah hak atributif yang diberikan oleh undang-undang kepada KPM. Tapi syaratnya harus itu dulu. Jadi sekarang ya, kalau para politisi di DPRD mau uji saja apakah audit kinerja yang dibuat 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 baik atau tidak. Tanya BPKP Provinsi Jawa Barat. Tanya juga akuntan publik yang mengaudit keuangannya. Apakah 2019, 2020, 2021, 2023 itu WTP atau tidak? Dan lihat performa keuangannya. Itu kan bisa saja DPRD dengan Komisi 3 memanggil PDAM. Hei PDAM, kamu direksi yang sudah mendapatkan dari Bupati Rudi Gunawan tuh jadi KPM saat itu, mana laporan audit kinerja yang dibuat oleh BPK? Itu saja. Kalau itu ternyata
audit kinerja daripada PDAM itu tidak baik. Dan audit keuangan yang dibuat oleh akuntan publik juga tidak WTP, disclaimer misalnya, tapi oleh Bupati selaku KPM oleh Rudi Gunawan diperpanjang, itu pasti ada mensrea jahat. Itu pasti ada mensrea jahat. Karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan tersebut. Iya. Jadi nggak usah ribut-ribut. Jadi apa yang kemarin perpanjangan itu sudah sah menurut? Enggak, jadi perpanjangan itu tidak perlu persetujuan DPRD. Oh, tidak perlu? Oh, tidak perlu. Oh, perpanjangan itu tidak kewenangan eksekutif. Jadi saya terangkan nanti lah. Silakan tanya lagi. Jadi kewenangan eksekutif ya kewenangan eksekutif. DPRD juga tidak bisa membatalkan. Yang bisa membatalkan itu adalah KPM. Sampai aja ke KPM sekarang ke PJ juga bertindak sebagai KPM. Nanti kepada bupati terpilih kan pasti Bupati Garut ke depan itu pasti antara Pak Dr. Helmi dengan Pak Dr. Sakur kan. Ya tinggal menjemput takdir. Dua-duanya itu berpeluang untuk menjadi bupati dan hebat dua-duanya. Nah jadi Pak Denny ya 60 detik urut-urutan untuk diperpanjang itu persyaratan objektif yang diatur di situ adalah audit kinerjanya harus baik. Oleh DPRD? Bukan, audit kinerjanya harus baik yang dibuat oleh BPK. Oh ya. DPRD nggak ada ambil pusing di situ. Nggak soal perpanjangan itu nggak ada urusan DPRD. Nggak ada urusan. Nggak ada kewenangan. DPRD itu hanya punya fungsi ya legislatif. Sebagai badan legislatif dia legislasi. Adalah pembuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua hak budgeting, hak anggaran. Yang ketiga pengawasan setelah dia itu SK itu kan ada. Nah dibuatkanlah dalam fungsi pengawasan. Terus sekarang rame-rame katanya mau ada pansus apa hak? Saya kira pansus tidak efektif. Kalau pansus itu efektif bila mana satu KPM-nya masih ada saya. Bila masih ada? Iya, KPM-nya masih ada dan dibuktikan bahwa perpanjangan itu tidak memenuhi syarat karena misalnya audit kinerjanya tidak baik dan audit keuangannya adalah disclaimer, tetapi diperpanjang oleh bupatinya. Itu bisa menggunakan ranah politik dan bisa nanti pansus itu bisa berujung kepada interpelasi. Interpelasi itu adalah membuat kebijakan yang membuat hajat hidup orang banyak menjadi banyak kan. PDAM itu kan banyak lebih daripada bisa itu bisa. Berarti sekarang bisa apa enggak? Saya juga nggak ada. Nah, itu buktikan aja. Bukan itu tidak efektif. Kan sekarang saya belum mendengar ngomong dari kawan-kawan DPRD dari fraksi yang mengajukan itu bahwa audit kinerjanya itu sebenarnya itu jeblok PDAM itu. Ya misalnya iya itu kan diteliti saja dulu, diteliti dulu apakah audit kinerja yang dibuat oleh BPKP sebagaimana dalam perpanjangan SK baik atau tidak. Yang kedua audit keuangannya baik atau tidak. Kan saya di dalam SK tersebut memperhatikan. Kan saya membuat SK itu ada pertimbangannya apa? Ada pertimbangannya. Kan ada SK-nya sudah saya perhatikan. Pertimbangannya apa? Berdasarkan ketentuan pasal sekian PP 54 2017 bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 37 2018 menimbang ini memperhatikan satu surat rekomendasi dari Dewan Pengawas, dua surat rekomendasi dari investasi ya dari pihak investasi yang dibuat oleh Pak Profesor Budiman. Yang ketiga ini yang objektif sebagai syarat objektif diperpanjang audit kinerja dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat. Yang keempat memperhatikan juga hasil audit keuangan yang dibuat oleh kantor akuntan publik siapa ada. Nah itu aja. Yang itu disuruh dibawa oleh direksi PDAM di dalam rapat pengawasan oleh Komisi 3 DPRD. Setelah itu baru ada nota yang dibuat oleh komisi. Kalau itu benar, itu sudah hak prerogatif kita. Tidak salah. Tidak salah ya? Sangat tidak salah. Makanya saya mengatakan persoalan ini kalau masuk dengan pendekatan politik tidak bisa. Aku yakin tidak bisa. Tidak bisa ya? Karena saya meneliti dulu.
Saya meneliti dulu. Dan saya melihat bahwa ada perbedaan. Bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Haja dan kawan-kawan. Meskipun pada saya itu ada Pak Haryono, saya tahu juga. Antara Dewas dengan direksi itu kayak ucing dengan anjing. Oh gitu. Selalu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Sama saya di sini di guidance direksinya. Sok coba utangnya berapa? Utangnya banyak. Ke dewan dewan pensiun BDAM dulu mah kalau ada pensiun nggak bisa. Ada beberapa kreditur terakhir sebelum itu ada kreditur yang menyangkut listrik sudah diselesaikan. Oh sudah clear ya? Iya, sudah clear. Nah sekarang saya tanya di broadcast itu. Ya. Kreditur yang sudah jatuh tempo siapa yang tidak dibayar? Apakah PDAM telat bayar gaji? Tidak. Kan soalnya PDAM bangkrut cek saha. Itu menyatakan bangkrut itu harus dengan faktual. Nah, saya berharap anggota DPRD di Kabupaten Garut langsung saja mengadakan fungsi pengawasan. Dicek SK-nya itu. Syarat objektif perpanjangan itu adalah audit kinerja dan audit keuangan. Jadi Pak Bupati kemarin memperpanjang direksi itu berarti tidak salah prosedur ya? Oh tidak, prosedurnya apa? Ya orang itu kan, ini kan belum habis baca. Ya, besok pun direksi PDAM itu bisa diberhentikan oleh KPM. Kalau kinerjanya tidak bagus, tapi diberikan 2 kali di situ. Kalau sekali kan setahun misalnya, tiba-tiba tidak bagus bisa diberhentikan. Karena apa? Di situ di dalam PP 54 2017 direksi PDAM paling lama 5 tahun. Laporan akhir masa jabatan harus diselesaikan paling telat 3 bulan. Paling telat, bukan paling awal, paling telat 3 bulan. Bisa 9 bulan sebelumnya, bisa 6 bulan sebelumnya. Kan saya mau perpanjang itu 6 bulan atau 3 bulan sebelum proses untuk perpanjangan kan dimulai. Berarti kalau begitu mungkin ini anggota DPRD apa mau membuat pansus? Kalau mau memberikan pansus silahkan. Apapun hak politik itu silahkan. Interpelasi kepada siapa interpelasinya? Jadi begini, kalau memang misalnya dari sesuatu hasil pansus terhadap satu kejadian yang dibuat, interpelasi itu diberikan kepada kepala daerah. Hak angket itu disampaikan kepada kepala daerah. Hak menyatakan pendapat itu disampaikan kepada kepala daerah. Nanti kalau kepala daerah itu terbukti melanggar, itu DPR bisa mengajukan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, tapi yang memutuskan nanti Mahkamah Agung. Kalau misalnya si kepala daerah itu terus mengajukannya ke Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang memutuskan sah tidaknya pemberhentian yang dibuat oleh DPRD. Sekarang mau memberhentikan siapa? Kalau ada interpelasi kepada siapa? Ini urusan administratif. Paling juga ke PT UN. Ini bukan urusan yang berhubungan dengan politik yang dibuat oleh kepala daerah. Ini urusan administratif dan kewenangannya adalah kewenangan eksekutif. Kalau sayanya masih ada, ya boleh saja. Tapi sebelumnya kan, kalau sayanya masih ada sekarang itu, kenapa mau perpanjang? Kan saya ditanya sama DPRD. Saya mau perpanjang itu pertama demi kepentingan Garut. Bahwa PDAM tahun 2019 ke sana disclaimer segala macam lah, keuangannya tidak sehat. 2019, 2020, 21, 22, dan 23 berdasarkan BPKP perwakilan Jawa Barat berkinerja baik. Ada pasal yang menyatakan bahwa direksi PDAM bisa diperpanjang sampai 3 kali tanpa ada seleksi. Iya, itu kan hak atributif yang diberikan kepada saya. KPM ya? Kepada KPM. Apa yang salah? Yang salah itu kalau misalnya palsu itunya, audit kinerjanya dari BPKP tentang iya masalah. Nah, kalau ada rekayasa ya? Rekayasa itu ada mensrea jahat, itu baru muncul APH. Boleh. Berarti kalau ini tidak bisa diseret-seret ke politik ya? Ya, tidak efektif. Bisa saja politisi, tapi kan malu lah. Jadi kan gini, DPRD dengan pemerintah daerah itu adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD
adalah penyelenggara pemerintahan daerah, di mana bupati selaku kepala pemerintahan daerah Garut. Ada pemerintah daerah, kalau pemerintah daerah bupati dengan aparatur daerah. Kalau pemerintahan bupati dengan DPRD. Maka itu ada yang namanya hak membuat peraturan perundang-undangan, hak penyusun APBD, hak budgeting, dan ada pengawasan. Nah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, lebih baik DPRD melakukan pengawasan dulu. Tanya dulu dong. Pengawasannya yang dijalankan ya? Tanya dulu. Sekarang saya tanya ini kepada yang terhormat itu, jangan nanti dia malu sendiri dari sisi intelektualitas. Tanya dulu. BPKP perwakilan Jawa Barat kan datang ke sana melalui Komisi 3 alat kelengkapan DPRD. Datang dulu. Pak, hayang ningali ya, nu 2018 mariksa PDAM Garut henteu hasilna kumaha. Pak, tanya ke kantor di Bandung akuntan publiknya ieu kumaha. Setelah itu baru karena persyaratan untuk perpanjangan itu. Iya. Kalau itu terpenuhi, ya, itu hak subjektif dan objektifnya ada, itu adalah hak atributif kuasa pemegang saham atau kuasa pemilik modal. KPM itu adalah kuasa pemilik modal oleh bupati selaku KPM. Kan begitu aja, ngapain sih repot-repot? Ngapain harus itu? Kalau memang tidak baik, saya setuju. Kalau ada celong, bisa ada korupsi, silakan. Jangankan anggota DPRD, masyarakat pun tidak. Dan ini bukan delik aduan. Kejaksaan, kepolisian, APH bisa melakukan. Tapi tolonglah, saya tidak mempercayai. Saya setuju kalau ada apapun, saya tidak terlalu. Dan saya benar-benar demi kepentingan Garut. Ini benar. Yang mengatakan PDAM bangkrut itu, tanyakan ke orang PDAM, gajian itu maraneh gitu. Berarti apa yang selama ini rame itu sekarang itu depositonya pada waktu saya tanda tanggal 13 Januari, saya mengatakan utang ka eta teh ka saha? Saya bilang adalah nu solah itu udah dibayar udah, karena waktu itu terjadi ieu hayang sakieu nu nagih, ieu hayang sakieu. Tapi begitu teu Pak, ieu teh sakieu selesai. Selesai ya.